Ya, teman-teman beli atas ke bawah, teman-teman beli atas ke bawah, teman-teman beli atas ke bawah, teman-teman beli. Teman-teman lihat sekali lagi, harus lihat trennya. Tren adalah yang utama. Jadi kalau cuma dia break sedikit, halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membahas bagaimana sih cara membuat metode trading dengan probability yang tinggi. Bagaimana cara kita membuat setupnya, bagaimana cara kita membuat analisanya, bagaimana cara kita memprediksinya. Andrew akan bahas dalam video kali ini. Nah, jadi di dalam dunia trading forex ya, tentunya ada metode yang dapat membantu meningkatkan peluang keberhasilan teman-teman dalam hal trading atau dalam hal pengambilan posisi. Jadi dalam video ini Andrew akan membahas metode trading yang probabilitasnya tinggi, yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam membuat setup yang tepat dan prediksi yang jauh lebih akurat. Walaupun kita tidak bisa memprediksi atau mendapatkan akurat 100% itu nggak bisa, tetapi at least akurasi jauh lebih baik, probability jauh lebih besar. Jadi dengan teman-teman mempelajari metode ini ya, maka teman-teman akan dapat meningkatkan efektivitas dalam trading dan juga mengoptimalkan hasil transaksi teman-teman. Jadi itu ya tujuan dari video kali ini. Kita akan masuk ke materi. Sebelum kita melakukan trading atau sebelum kita melakukan transaksi, yang pertama teman-teman harus tahu adalah teman-teman harus bisa identifikasi kelebihan teman-teman. Teman-teman harus bisa cari potensi teman-teman itu kalau dalam trading itu apa sih. Jadi itu adalah hal yang teman-teman harus ketahui sebelum teman-teman memulai untuk transaksi atau trading. Teman-teman harus cek apakah teman-teman ini kuat di dalam analisa fundamental atau analisa teknikal, atau teman-teman lebih suka lihat chart atau mendengarkan berita. Dengan cara kita mengetahui potensi kita, itu akan sangat membantu dalam kita membuat satu metode trading yang sesuai dengan karakter kita. Lalu yang nomor dua adalah teman-teman juga harus tahu tujuan kita trading apa. Teman-teman harus punya tujuan trading yang jelas. Memang rata-rata kalau Andrew tanya tujuan trading itu apa, ya tentunya mendapatkan profit. Maksudnya bukan itu. Profit itu adalah hasil. Tetapi maksud Andrew adalah bagaimana cara teman-teman untuk mencapai profit itu. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Apakah teman-teman mau punya tujuan itu untuk profit jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kalau misalnya teman-teman punya target profit untuk jangka pendek, otomatis strategi teman-teman adalah strategi yang time frame pendek. Dan juga strateginya akan sangat berbeda apabila teman-teman punya tujuan untuk profit tapi jangka panjang. Dan juga jumlahnya atau besarannya itu sangat berbeda. Bagi teman-teman yang ingin profit jangka pendek, ya tentunya volumenya jauh lebih kecil. Sementara jika kita ingin profit untuk jangka panjang, tentu volumenya akan jauh lebih besar. Jadi mengetahui tujuan atau teman-teman punya target, itu akan membantu teman-teman mengembangkan strategi trading yang sesuai. Lalu yang ketiga, teman-teman juga harus mengumpulkan sumber daya pengetahuan, sumber daya strategi, ataupun yang lain-lain. Dan juga teman-teman harus punya tools yang teman-teman itu butuhkan untuk trading. Ibaratnya kalau teman-teman mau perang, pengetahuan ya teman-teman harus belajar bagaimana medan perangnya, bagaimana kondisinya, bagaimana cuaca. Nah, teman-teman harus kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sementara tools itu adalah peralatan kita. Tadi Andrew sudah sampaikan, ibarat kalau kita mau perang, otomatis ya senjata kita harus lengkap, harus update, harus lebih canggih. Ini juga termasuk dalam platform trading. Nah, apabila teman-teman memiliki kedua hal itu, otomatis kita punya probability atau kita punya peluang untuk bisa menang alias profit akan jauh lebih besar daripada orang yang tidak siap. Mereka tidak belajar medannya, mereka tidak belajar cuacanya, mereka tidak menggunakan senjata yang bagus. Ya tentu akan lebih sulit untuk memenangkan pertempuran. Dalam hal ini ya tentunya mereka akan loss atau kalah. Itu kalau kita analogikan trading itu ibarat dengan perang, teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga harus perhatikan. Jadi analisis tren dan market struktur itu adalah hal yang paling utama. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam
dunia trading, teman-teman harus paham dulu tren yang sedang terjadi di dalam market ini seperti apa. Lalu struktur yang terjadi di dalam market ini seperti apa. Nanti Andrew akan praktekkan ya di dalam chart, dan teman-teman harus bisa menganalisa tren. Setelah teman-teman bisa menganalisa tren, tentunya barulah teman-teman bisa menentukan posisi apa yang teman-teman mau ambil. Misalnya trennya adalah bullish, maka posisi yang kita boleh ambil adalah hanya posisi beli. Kita tinggal cari di mana harga yang tepat untuk kita beli. Atau sebaliknya, apabila kita lihat trennya bearish, maka yang kita cari adalah titik di mana kita harus ambil posisi sell. Di mana level-level supply-nya. Jadi itulah ya, pertama sekali teman-teman harus mencari tahu bahwa tren. Nanti Andrew akan jelaskan ya bagaimana kita mencari tren di dalam chart. Jadi teman-teman, tren itu ada 3 jenis, yaitu ada tren naik atau bullish, ada tren turun atau bearish, atau sideways. Jadi dengan teman-teman mengetahui tren ini, ya teman-teman bisa mendapatkan keputusan trading yang jauh lebih baik. Yang kedua, market struktur. Perhatikan ya struktur market ini seperti apa. Apakah ada support, resisten di sana? Apakah ada supply di sana? Apakah ada demand di sana? Itu juga sangat-sangat membantu, bukan hanya dalam hal entry, tapi juga ketika kita ingin melakukan exit. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus menguasai yang namanya adalah probabilitas setup. Teman-teman harus paham bagaimana mengatur setup trading yang memiliki probabilitas tinggi. Dengan menjaga probabilitas tinggi, teman-teman dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda dalam trading. Oke, sekarang kita akan masuk ke chart. Teman-teman silakan lihat ke chart ya. Oke, jadi di sini ya Anda sudah punya contoh kasus, yaitu di pair AUD New Zealand. Kalau Anda tanya tadi di bagian PowerPoint ya, Anda sudah tanya. Yang pertama, kita harus melihat sebuah trennya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi tren? Sebenarnya sangat mudah sekali. Bahkan dengan mata telanjang kita bisa menjawab bahwa ini tren adalah bullish. Bagaimana cara mendeteksinya? Jelas-jelas kita tinggal lihat saja dari kiri candlestick atau kiri layar ke kanan harganya seperti apa. Kalau dari kiri ini bergerak dari bawah ke atas, ya jelas ini adalah bullish trend. Oke, ini bullish trend. Nah, kalau kebalikannya, ternyata dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, itu disebut dengan bearish trend. Tapi kalau misalnya dari kiri ke kanan cenderung flat atau dia cenderung bergerak di market-market yang harga tidak banyak berubah, itu artinya disebut market flat atau datar. Tapi dalam contoh kasus ini kita bisa melihat ini adalah bullish trend. Kalau kita sudah tahu bahwa ini bullish trend, maka kita boleh menggambar. Ya, kita tinggal menghubungkan titik-titik support. Misalnya contoh seperti ini ya. Misalnya kita tarik dari sini ke sini, nah ini support. Oke? Jadi ini 1, ini 2, ini support. Teman-teman juga boleh tarik. Oh, misalnya saya mau tarik dari sini ke sini. Nah, ini juga support. Ini support nanti kita pakai di akhir nih. Oke, kita pasang di sini. Lalu kita tarik lagi dari sini, misalnya ke sini. Nah, jadi semakin banyak support-support yang kita buat, maka posisi kita akan jauh lebih akurat. Nah, misalnya kita tarik lagi ke sini. Nah, ya kan? Jadi ini adalah support-support ya yang menandakan bahwa ini marketnya adalah bullish trend. Lalu tadi yang sudah menjelaskan juga, selain kita mendeteksi tren, ada hal lain yang kita harus jawab, yaitu market strukturnya seperti apa. Nah, untuk khusus market struktur ini, teman-teman harus jeli mencari di mana low, di mana high. Nah, di sini low ya, lalu high-nya di mana? Di sini high, oke? Lalu di sini teman-teman lihat di sini ada low lagi, di sini ada high lagi. Di sini ada low lagi, high lagi. Di sini ada low lagi, di sini high lagi. Low lagi, high lagi. Artinya ada lower. Semakin ke kanan, harga low-nya itu semakin tinggi. Dan teman-teman juga bisa lihat, semakin ke kanan, harga high-nya juga semakin tinggi, semakin di break. Artinya jelas, ini market strukturnya adalah struktur untuk bullish. Kalau teman-teman mau mencari, oh di mana titik-titik demand-nya? Nah, teman-teman mungkin Andrew sudah pernah jelaskan ya, untuk mencari level-level demand ya, kita tinggal cari di mana pada saat harganya naik secara signifikan. Nah, di sini teman-teman, di sini ada harga naik secara signifikan. Nah, ini yang disebut dengan order block. Nah, buat teman-teman yang belum tahu order block itu apa, silakan ke video sebelumnya. Andrew sudah pernah bahas bagaimana cara kita mencari order block. Nah, kalau teman-teman melihat ini, ya teman-teman bisa tandain ini disebut dengan demand. Nah, demand. Nah, demand ini ya. Nah, oke. Jadi demand ini bisa juga kita sebut dengan support. Ya, ini kita bisa sebut dengan support. Lalu kalau kita mau cari di mana level support line, nah sini ya kita bisa taruh di sini bisa.
taruh di sini bisa. Jadi dengan cara ini kita menggambar atau mendeteksi di mana struktur-struktur market itu. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan. Kalau harganya di sini, bagusnya kapan nih kita beli? Teman-teman lihat, kalau dia harganya dari sini, ya dia naik ke sini, dia turun ke sini, dia naik ke sini, dia turun ke sini, dia naik ke sini, dia turun ke sini, dia naik ke sini, turun ke sini, dia naik ke sini. Nah, kapan kita bagusnya untuk beli? Apakah sekarang kita bagus untuk beli? Jawabannya belum sekarang. Karena kalau teman-teman beli sekarang, di harga sekarang, ini harganya sedang tinggi-tingginya. Menurut Endro, kalau teman-teman mau beli, teman-teman harus tunggu ketika harganya berada di dekat sini. Endro tandain ya. Teman-teman harus mencari harganya ketika dia mendekati area sini. Nah, oke. Sabar aja, dalam trading itu mesti sabar. Nah, jadi begini teman-teman. Teman-teman harus cari ketika harganya mendekati area ini. Nah, area ini. Kalau ada area ini, nah oke ya, ini ya. Nah, kalau ada area ini, di sini Endro ganti ya warnanya menjadi hijau ya, supaya teman-teman nggak salah paham ya. Nah, kalau ada area ini, barulah teman-teman boleh siap-siap untuk ambil posisi dengan catatan apa? Dengan catatan dia tidak break ke bawah. Nah, jadi ini adalah support ya yang valid. Endro tandain ya. Jadi kalau ada di harga nanti area dekat-dekat sini dan dia tidak break, nah teman-teman boleh melakukan open buy. Endro singkat aja menjadi OB. Open buy deh itu ya, open buy begitu teman-teman. Nah, kalau memang ada area ini, teman-teman boleh melakukan posisi open buy ya. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya jangan entry. Pada dasarnya ingat, kita itu masuk posisi ingin mendapatkan probability yang sebesar-besarnya. Jadi kalau misal harganya sekarang sedang tidak ada momen atau tidak ada alasan untuk kita masuk posisi, ya kita jangan masuk posisi. Kalau teman-teman ambil posisi sekarang, kalau teman-teman beli itu ketinggian. Nanti kalau turun gimana? Biasanya kan dia kalau buat high baru, dia akan buat low baru dulu kan? Jadi pastinya yang bagus itu teman-teman tunggu harga turun, baru teman-teman beli. Begitu teman-teman. Nah, ketika dia naik lagi, bikin high baru, disitulah teman-teman boleh exit. Karena kenapa? Ketika dia buat high baru, otomatis dia akan coba turun lagi, dia akan retracement lagi. Nah, jadi itu teman-teman ya, salah satu contohnya apabila teman-teman ingin melakukan posisi entry. Sekarang kita balik lagi ke dalam PowerPoint ya. Di sini Endro sudah jelaskan, kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi setup trading dengan probabilitas tinggi, ya, tadi Endro sudah sampaikan. Yang pertama, identifikasi setup. Jadi, identifikasi setup itu, teman-teman harus memiliki probabilitas yang tinggi berdasarkan analisa tren dan market struktur, dan pastikan teman-teman menunggu konfirmasi sebelum entry. Konfirmasi seperti apa? Oke, Endro contohkan lagi ke dalam chart ya. Jadi konfirmasi seperti apa? Kalau dari chart ini kan istilahnya seperti polos ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan indikator. Nah, indikator juga bisa sangat membantu apabila kita mau melakukan posisi entry. Jadi itu bisa memperkuat teman-teman. Misalnya apa? Indikator apa? Nah, misalnya untuk pakai indikator parabol besar itu standar ya teman-teman ya. Lihat. Nah, jadi kapan kita boleh beli? Ketika harganya berubah atau ketika berpindah dari atas ke bawah. Nah, teman-teman beli. Ini dari atas ke bawah. Ya, teman-teman beli. Atas ke bawah, teman-teman beli. Atas ke bawah, teman-teman beli. Atas ke bawah, teman-teman beli. Jadi itulah contoh-contoh di mana kita boleh ambil posisi beli, dan itu juga merupakan salah satu alasan tambahan ya untuk kita mengambil posisi beli. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang udah terlambat karena dia belinya itu atau dia pindahnya itu sudah dari 1, 2, 3, 4, 5 jam lalu. Jadi kalau teman-teman beli sekarang ya yang dibilang terlambat. Teman-teman harus tunggu. Tunggu apa? Tunggu ketika dia pindah lagi. Setelah ini kan akan pindah dari bawah ke atas. Nah, kalau dari bawah ke atas berarti maka marketnya turun, retracement. Kapan kita boleh beli? Nah, tunggu dari atas ke bawah. Itulah salah satu contoh atau yang disebut dengan konfirmasi tambahan apabila teman-teman ingin ambil posisi beli. Nah, jadi yang kedua, teman-teman juga bisa melihat pola-pola, contohnya pola rejection. Cari pola-pola rejection seperti pola double bottom atau retest pada area support. Rejection yang kuat meningkatkan probability keberhasilan trading teman-teman. Lalu yang ketiga, ada lagi yang disebut dengan liquidity grab. Pelajari area support resisten yang dapat meningkatkan peluang keuntungan. Bila harga berhasil menembus area ini, kemungkinan harga akan terjadi pergerakan yang signifikan.
Nah, teman-teman contohnya begini ya, Andrew langsung kelihatan chat lagi. Misalnya kita mencari atau kita sudah membuat garis-garis horizontal. Misalnya break support, jangan langsung percaya dulu bahwa itu adalah sebuah pembalikan arah. Bisa saja itu merupakan liquidity grab atau yang disebut dengan fake breakout. Dalam video sebelumnya Andrew sudah pernah bahas apa yang disebut dengan fake breakout, yaitu manipulasi dari bank-bank besar atau investor besar ya untuk mendapatkan liquidity. Teman-teman lihat sekali lagi, harus lihat trennya. Tren adalah yang utama. Jadi kalau cuma dia break sedikit, volumenya kecil, Andrew sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman harus hati-hati, itu bisa sangat kemungkinan fake atau manipulasi dari market. Ya, dalam video sebelumnya Andrew pernah jelaskan bahwa ciri-ciri fake breakout atau false breakout adalah volumenya kecil. Tapi kalau misalnya terjadi breakout dengan volume yang besar, itu bisa jadi marketnya itu yang tadinya bullish bisa menjadi bearish. Ya, itu sebagai contoh. Oke, sekarang kita masuk lagi ke PowerPoint. Itu yang disebut dengan liquidity grab. Ada yang bilang juga itu adalah liquidity swipe. Itu adalah salah satu manipulasi dari market lah untuk mengecoh psikologi kita dan juga membuat analisa teknikal kita menjadi berantakan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi perhatikan area support, resistance, supply, demand, dan perhatikan ciri-ciri apakah market itu kalau dia break supportnya, apakah dia break dia punya supply-nya, apakah itu volumenya ada. Kalau misalnya volumenya kecil, Andrew bisa katakan itu kemungkinan besar adalah manipulasi dari market. Nah, sekarang bagaimana dengan manajemen resikonya? Manajemen resikonya tentunya teman-teman harus bisa menentukan stop loss. Karena dengan stop loss itu adalah level di mana kita bisa menerima resiko. Karena bagaimanapun tidak ada satupun metode atau analisa yang bisa akurat 100% itu nggak ada. Jadi teman-teman wajib menggunakan stop loss untuk melindungi modal. Jadi ketika harganya atau analisa teman-teman salah, ada proteksi dan itu akan menghindarkan teman-teman atau teman-teman dari yang namanya margin call. Dan selain stop loss, teman-teman juga harus menentukan exit untuk profitnya. Memang pada dasarnya kita pengen profit itu sebanyak-banyaknya. Tetapi ibarat kita berlari, kita harus punya garis finish. Memang idealnya antara stop loss dan take profit itu risk and rewardnya itu adalah 1:2. Jadi yang disarankan pilih level take profit yang sesuai untuk memastikan teman-teman bisa mengunci keuntungan secara maksimal. Dan take profit juga membantu teman-teman mengambil keputusan kapan harus menjual, kapan harus exit lah. Jadi harus realistis juga. Sekali lagi biasanya itu pakai 1:2 atau 1:3 tergantung dari tren, apakah trennya kuat dan juga dari struktur market, support resistance kita akan gabungkan semuanya. Nah, untuk ratio risk reward tadi Andrew sudah sampaikan di awal, biasanya Andrew menggunakan 1:2 atau 1:3. Jadi tentukan ratio terhadap posisi trading Anda yang sesuai ya. Rasio ini akan membantu teman-teman menentukan apakah suatu trading memiliki peluang keuntungan yang cukup besar untuk diambil. Kalau misalnya teman-teman sudah analisa ternyata risk and rewardnya 1:1, kalau Andrew sih pilih no ya. No artinya lebih baik kita pilih pair lain atau time frame lain, atau lebih baik kita nggak trading. Karena yang namanya kita transaksi, bagaimanapun kita pengen resikonya jauh lebih kecil daripada rewardnya, atau rewardnya harus jauh lebih besar daripada risikonya. Itu sih kalau Andrew ya. Sekali lagi kembali balik keputusan teman-teman, minimal itu 1:2 itu kalau Andrew. Nah, setelah teman-teman mengambil posisi atau teman-temannya sudah mendapatkan hasil, baik hasilnya itu adalah loss ataupun profit, teman-teman wajib menganalisa ulang pasca trading, pasca transaksi. Jadi setelah teman-teman melakukan transaksi, penting teman-teman untuk melakukan analisa dan evaluasi, lebih tepatnya evaluasi hasil trading Anda, baik itu loss maupun profit. Dan teman-teman wajib perbaiki kelemahan-kelemahan yang teman-teman temui, dan teman-teman harus pertajam lagi apa-apa saja yang teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari transaksi yang sebelumnya. Jadi teman-teman wajib evaluasi keputusan trading, tinjau keputusan trading teman-teman, dan analisa apakah keputusan tersebut sesuai dengan trading plan Anda. Dan sekali lagi perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada untuk meningkatkan hasil trading di masa depan. Jadi jangan sampai kita sudah trading walaupun itu profit, teman-teman nggak analisa ulang. Kalau teman-teman profit, maka teman-teman nggak analisa ulang, maka yang terjadi adalah kita tidak mengetahui kenapa hal itu bisa profit. Tapi kalau teman-teman analisa ulang, maka teman-teman bisa mengulangi untuk mendapatkan profit jika ketemu kasus yang sama. Nah, misalnya loss, apalagi? Kalau loss, wajib kita evaluasi. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan yang sama di transaksi yang akan datang.
Dan teman-teman wajib ya melakukan jurnal trading. Catatlah, siapin satu buku, teman-teman catat dengan tangan. Walaupun sekali lagi di dalam MetaTrader sudah ada histori kita trading. Tetapi kalau Andrew sarankan punya catatan pribadi, jurnal trading, coret-coretan lah. Setiap kali kita ambil posisi, kenapa kita beli, di mana stop loss-nya, di mana take profit-nya. Dan setelah kita mengalami hasil, baik itu loss maupun profit, kita berikan catatan, kita evaluasi. Dan ya teman-teman harus punya jurnal trading sendiri di luar dari histori MetaTrader. Karena yang dipercaya, setiap kali kita membuat satu jurnal trading, maka kita akan jauh lebih paham daripada apa yang sudah disediakan oleh MetaTrader dari historinya. Catat setiap trading yang teman-teman lakukan, catat setiap keputusan yang teman-teman ambil, serta faktor-faktor yang teman-teman dapat pengaruhnya apa kemarin. Oh, kenapa saya beli? Nah, teman-teman catat. Oh, saya beli karena RSI-nya oversold. Oh, saya jual karena sudah di atas resisten. Oh, saya beli karena parabolik SAR-nya pindah dari atas ke bawah. Itu semua dicatat. Jadi jurnal trading ini dapat membantu teman-teman belajar dari pengalaman trading Anda yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi metode trading dengan probabilitas tinggi sangat penting dalam meningkatkan hasil trading teman-teman. Dengan identifikasi setup yang memiliki probabilitas tinggi, mengikuti strategi manajemen risiko yang baik, maka teman-teman dapat meningkatkan peluang keberhasilan trading teman-teman. Dan selalu ingat ya untuk melakukan analisa sebelum memasuki trading dan evaluasi setiap trading yang teman-teman lakukan. Teruslah belajar dan tingkatkan kemampuan trading Anda untuk mencapai kesuksesan di pasar forex. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, karena ini adalah materi yang sangat-sangat bermanfaat yang bisa meningkatkan probability trading teman-teman. Yang disarankan teman-teman pahami, pelajari, nonton video ini berulang-ulang. Jika teman-teman sudah nonton video ini berulang-ulang, masih kurang paham, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Andrew akan sangat senang membaca komentar dari teman-teman, dan Andrew akan selalu membalas komentar-komentar yang masuk satu persatu. Apapun itu pertanyaannya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan tulis pertanyaan kalian di jalur private, yaitu dengan cara Telegram atau WhatsApp di 081591010880. Buat teman-teman yang mau mendapatkan materi atau ebook atau PowerPoint dari materi ini, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang ingin mendapatkan ebooknya, PowerPoint-nya secara gratis, silakan ya like, comment, subscribe, dan share, dan di-capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Karena ini materi yang sangat bermanfaat, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama, silakan share video ini supaya teman-teman kalian, saudara kalian, ya siapapun itu bisa mendapatkan manfaatnya seperti yang kalian dapatkan dalam video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profit.